Halo sahabat Mekarsa yang berbahagia, salam sehat. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang dasar-dasar perkoperasian. Kita akan membahas tema ini dengan narasumber yang istimewa, Pak Yohanes Dede Widyastoko, gitu Pak ya? Iya. Gitu. Nah, kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang ini. Salam sehat Pak, salam sukses. Sehat, sukses selalu. Pak Dio ini memiliki pengalaman pendidikan perkoperasian yang cukup luas, baik di tingkat daerah, di tingkat nasional hingga Asia Pak ya. Sudah pernah ikut pelatihan-pelatihan ya. Wah, sampai ke tingkat Asia. Ini jadi satu pengalaman pendidikan yang artinya bisa kita gali bersama, terutama bagaimana ini nantinya bisa menjadi bekal kita dalam kita berkoperasi di Mekarsai ini. Kita nanti akan bicara soal dasar-dasar perkoperasian nih Pak. Ini sangat mendasar sekali. Mungkin nanti kita perlu melihat kembali sebetulnya terkait dengan kalau dibilang koperasi, orang berkoperasi itu apa sih Pak secara prinsip yang terjadi di dalam orang berkoperasi itu? Iya, secara prinsip orang berkoperasi adalah ya berkumpul bersama lalu punya otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, jadi memang itulah yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi. Jadi adalah kumpulan-kumpulan orang yang memang punya otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Ya. Nah, itu yang tercantum ya di undang-undang demikian. Ya, ya. Jadi memang ini secara misalnya ada peran dari pemerintah juga dalam membina atau mengatur dari kehidupan perkoperasian sendiri ya. Mau tidak mau, karena memang kalau kita mungkin bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri sekarang, ya. Image koperasi sendiri sudah ya boleh dikatakan agak memudar ya, karena memang perilaku sekelompok orang yang boleh dikatakan bukan koperasi tapi kuperasi. Nah, jadi kuperasi, jadi agak diplesetin dikit ya, agak diplesetkan karena memang ketika uang sudah terkumpul dibawa lari pengurusnya, itu yang menjadi gerakan orang anti koperasi sebetulnya mulai. Tapi memang itulah tugas kita. Maka kehadiran Mekarsai itu memang menjadi penting bagi kita, karena memang ingin mengembalikan lagi ya image koperasi yang sejujurnya, yang sebenarnya menurut prinsip. Nah, nanti akan kita lihat prinsip-prinsip itu apa saja. Artinya begini Pak, kalau tadi sampaikan bahwa berangkat dari kondisi yang saat ini terjadi, terutama karena ada berita-berita memang ada munculnya berita bahwa ada penyalahgunaan dari dana koperasi dan sebagainya, atau koperasi yang akhirnya tidak mampu bayar lah dan sebagainya. Ini menjadi satu hal negatif yang akhirnya berkembang menjadi image yang tidak menguntungkan buat koperasi gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat bersama. Sebetulnya dari orang-orang yang berkumpul ini sifatnya seperti apa Pak? Artinya apa dasar orang ini kemudian ketika dia berkumpul secara otonom akhirnya kemudian berpikir untuk bisa menjadi sebuah lembaga keuangan seperti koperasi. Oke, jadi kalau kita melihat undang-undang yang baru ya, kita melihat ke Omnibus Law kemarin, bahkan menjadi dipersempit, yang dulu 20 orang sekarang 9 orang pun sudah bisa mendirikan koperasi ya. Nah, memang di sini kan akhirnya orang sebetulnya berkumpul kenapa? Mereka punya aspirasi yang sama nih, aspirasi yang sama, lalu ingin berkumpul bersama, dan mereka harus otonom nih mengelola apa yang menjadi cita-cita mereka bersama dalam satu organisasi, satu lembaga yang disebut koperasi. Nah, ini yang sekarang menjadi tren karena memang sekarang 9 orang pun sudah bisa. 9 orang sudah bisa ya. Dan itu tidak kemudian menjadi, ya seringkali kan ada unsur paksaan dari atas, kemudian ini kami bentuk dan sebagainya. Ini seringkali terjadi semacam itu. Kalau begini saya mungkin akan lebih baik mengatakan sedikit ya semacam gambaran bahwa secara umum sering kita menggambarkan ada 3 jenis koperasi nih. 3 jenis ya. Satu, koperasi merpati. Apa itu koperasi merpati? Ini koperasi yang kalau kita lihat merpati, gambaran merpati itu kalau dikasih jagung, pada datang. Nah, ini adalah jenis koperasi yang memang hanya mengharapkan bantuan. Kalau ada bantuan-bantuan datang, mereka kumpul. Bantuan habis ya hilang.
bubar. Bahkan kadang-kadang kuburannya dicari pun tidak ketemu ya, pusarannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis koperasi pedati. Koperasi pedati ini adalah koperasi yang memang bergantung pada induknya, bergantung pada organisasi atau lembaga yang mendirikan biasanya. Kalau tidak diberi support dengan apa namanya, misalnya tugas kerjaan-kerjaan yang menghasilkan sesuatu, ini koperasi ini tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Bahasa kita pedati kalau nggak digebuk nggak jalan. Jadi kayak model-model koperasi proyek gitu ya? Nah, koperasi ini maksudnya nempel-nempel di perusahaan, ya, di lembaga-lembaga apa yang memang punya program banyak. Itu memang banyak yang besar-besar, tapi besar-besarnya itu tergantung pada lembaga yang ditempeli. Ada pekerjaan. Nah, dia membentuk koperasi agar pekerjaan itu tetap didapat orang luar kemana-mana lah gitu ya. Oh, ini itu adalah koperasi pedati. Okay. Dan yang terakhir, menarik ini. Itu yang terakhir, itulah yang kita kejar. Itulah bagian dari tugas kita sebagai Mekarsai. Itu adalah koperasi yang sejati. Oke. Sejati apa? Kalau sejati itu harus memegang prinsip-prinsip yang ada dengan benar. Nah, jadi ada 9 prinsip kalau menurut WOKU. Kita harus bedakan. Jadi secara prinsip itu ada 7 kalau dikeluarkan oleh ICA. ICA itu adalah International Cooperative Alliance, aliansi koperasi dunia. Tapi kalau untuk WOKU itu ada 9. Nah, karena roh kita Mekarsai itu adalah rohnya CU, maka kita harus menganut kepada apa yang dikeluarkan oleh WOKU. Dan itu dicatat sebagai ICUP. Ya. International Credit Union Operational Principle. Ya, jadi ICUOP. Nah, ICUOP ini atau prinsip-prinsip kredit union dunia itu ada 9. Nah, ini yang penting ini. Nah, jadi apa saja kalau kita melihat dari prinsip-prinsip ICUOP ini? Satu, jelas tidak membeda-bedakan. Nah, satu, tidak membeda-bedakan. Jadi tidak boleh koperasi itu hanya untuk kelompok tertentu. Lalu bersifat demokratis. Nah, kemudian misalnya juga kaitan dengan pembagian yang merata, pembagian hasil yang merata. Kemudian ada lagi sampai tanggung jawab sosialnya. Lalu kemudian pendidikan yang berkelanjutan. Ini bagian-bagian dari ICUOP, ya, yang ada 9. Yang memang ketika kalau kita melihat ada koperasi ini, koperasi khusus wanita, koperasi khusus karyawan ini, itu sebetulnya kalau kita melihatnya adalah prinsip koperasi yang tidak sesungguhnya adalah bukan koperasi sejati, karena tidak memegang prinsip-prinsip ini dengan benar. Artinya kalau mau benar-benar koperasi ya terbuka untuk siapa saja. Itu yang satu, ini terbuka untuk siapa saja, tidak berpihak. Ya, demokratisnya jelas. Demokratisnya jelas apa? Ketika mereka melakukan rapat anggota tahunan, itu kan secara prinsip anggota itu satu suara, satu orang satu suara, satu anggota satu suara. Itu demokratis. Dan inilah yang kadang-kadang justru tidak dimanfaatkan oleh anggota. Maka pada kesempatan ini, ketika kita menyampaikan bagaimana ini penting bagi anggota adalah harus digunakan prinsip ini dengan benar, karena apa? Inilah waktunya anggota melihat, melihat koperasinya seperti apa, dia bisa memberikan kritik yang membangun, ya, bisa mengoreksi, nah gitu kan, bisa bertanya, bahkan juga secara prinsip lagi demokrasinya bisa dipilih dan bisa memilih. Nah, ini demokrasinya jelas. Nah, kemudian lagi bahwa kadang beberapa koperasi itu mau menjadi anggota koperasi 3 bulan menjadi calon anggota, tapi kemudian bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6 kok calon anggota terus. Itu juga bukan koperasi yang sebenarnya. Karena prinsipnya kalau koperasi yang sebenarnya ya 3 bulan selesai harus jadi anggota. Nah, itu beberapa hal kaitan dengan prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh, bahwa kalau kita bicara soal koperasi yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, pada kesempatan ini juga saya bisa mungkin perlu disampaikan, apa sih yang prinsip yang terakhir tadi, tanggung jawab sosial. Ini prinsip yang terakhir nih, tanggung jawab sosial. Kan ada jenjang ada pendidikan yang berjenjang, ya. Ada pembagian distribusi, itu yang
benar. Itu kenapa distribusi? Nah, ini distribusi juga penting karena apa? Inilah bedanya koperasi dengan yang lain. Karena kalau distribusi itu ketika orang koperasi itu menghasilkan, setelah dikurangi biaya operasional akan dikembalikan kepada anggotanya. Ini distribusi pada anggota. Tapi yang penting juga yang terakhir, tanggung jawab sosial. Saya harapkan ketika teman-teman nanti menjadi anggota sebuah koperasi, ya, itu harus punya tanggung jawab sosial. Ketika Anda merasakan manfaat yang baik menjadi anggota, ya sebarkan. Sebarkan kabar gembira ini kepada yang lain. Saya bisa lebih baik hidupnya, lebih baik pengelolaan keuangannya ketika saya bergabung dengan koperasi. Yuk, nah ini tanggung jawab sosialnya. Oke. Nah, tanggung jawab sosial ini perlu. Karena kadang kalau kita bicara soal kabar gembira ini susah nih nyebarnya, tapi kalau kabar buruk cepat banget nih. Ya kan? Artinya testimoni keberhasilan ini perlu kita sebarluaskan. Ya. Ini menjadi satu hal yang positif untuk kemudian orang lain yang membutuhkan ini menjadi sebuah solusi. Iya, harus ikut merasakan. Nah, ini kan bicara soal koperasi secara menyeluruh. Tapi kalau kita bicara soal roh kita nih, nah roh kita kan kredit union nih. Ya, oke. Nah, kalau kredit union ini akan berbeda dengan yang lain. Nah, maka kami sering mengatakan koperasi kita koperasi simpan pinjam, tapi rohnya apa nih? Kalau rohnya adalah kredit union. Secara badan hukum itu ya ini mengacu pada Badan Hukum Nasional. Nah, legalitas kan kita harus KSP. Koperasi simpan pinjam, tapi tidak boleh aja. Tapi kemudian ada rohnya yang membedakan, yang menghidupi. Dan ini yang sering juga saya pakai ketika kita harus mengubah nih mindset. KSP itu apa? Koperasi simpan pinjam. Nah, tapi harus diingat kita benar-benar koperasi simpan pinjam, jangan dibalik. Nah, jangan dibalik koperasi pinjam simpan. Oke. Karena ini yang akan merusak. Jadi anu juga nih ya. Ya, ini jadi garis bawah ini. Koperasi simpan pinjam. Artinya apa? Kita harus menyimpan dahulu baru pinjam. Tapi kan banyak cara-cara koperasi yang ada di sekitar kita dipinjami dulu menjadi anggota koperasi. Ini yang akan menghancurkan ini. Nah, gitu loh. Jadi kita bagaimana mengajari mereka untuk nabung dulu, simpan dahulu, baru pinjam. Supaya apa? Rasa memilikinya juga menjadi muncul. Ini bedanya. Makanya kita menekankan benar-benar nih rohnya adalah kredit union. Nah, roh kredit union sendiri ada apa? Ada hal khusus nih apa maknanya kredit union. Orang kan sering terjebak bahwa bahasa kredit ini adalah simpanan, bahkan angsuran, pinjaman dan sebagainya. Padahal kredit union adalah berasal dari kata credere, yang artinya kepercayaan. Nah, maka ketika kita bicara soal kredit union, orang akan mengatakan itulah kumpulan orang yang saling percaya. Nah, apa misi utama dari kredit union nih? Nah, ini juga menjadi sangat penting ditanamkan pada anggota bahwa kredit union mission itu adalah helping people help themselves. Artinya apa? Membantu orang untuk menolong dirinya sendiri. Nah, saya sering menggambarkan untuk menolong orang dalam menolong dirinya sendiri itu, kita sering mengatakan orang itu jangan dikasih ikan. Ya, kalau dikasih ikan, dimakan langsung habis. Tapi dikasih kail. Dikasih kail supaya bisa dapat ikan. Tapi tidak berhenti di situ. Jangan hanya berhenti soal ikan dan kail, tapi kita juga harus mendampingi bagaimana mengail yang baik, mengail yang benar. Itulah tugas kredit union. Dengan pendidikan tadi. Dengan pendidikan. Jadi missionnya itu memang benar bahwa kita akan bantu orang untuk menolong diri sendiri. Tapi kan sering orang ketika ditawari bantuan tidak mau, ya sudah. Itu kan terbuka dan sukarela tadi. Nah, jadi kredit union mission itu benar-benar kita pegang helping people help themselves. Nah, helping people help themselves itu bisa kita breakdown menjadi 3 hal yang sangat penting, yang sangat mendasar. Yang pertama, kita harus mengajari orang untuk mulai sadar agar mereka terbebas dari keinginan. Artinya gimana? Artinya, orang sering mengatasnamakan kebutuhan padahal keinginan. Beda-beda tipis nih Pak. Nah, beda-beda tipis. Saya sering hanya menggambarkan secara sederhana. Ya, gimana? Kalau teman-teman
itu dikasih uang nih, tak kasih uang 500 lalu Ya. masuk mall. Ya. Apa yang dilihat? Ya. Pasti yang dilihat adalah baju bagus, sepatu bagus dan sebagainya. Wah, lalu dia punya keinginan untuk membeli. Ini keinginan, tapi mengatasnamakan kebutuhan. Nah, kalau melihat kebutuhan, coba kita lihat di rumah yang belum digosok aja banyak. Oh. Yang di lemari aja banyak. Begitu ya. Sepatu juga, yang di rak sepatu juga banyak. Ya, Artinya ya, bukan ya. kebutuhan, tapi keinginan. Nah, itu satu, itu harus Ya, ya. mereka harus kita bebaskan dari keinginan. Karena sering mengatasnamakan keinginan nih. Ya. Ya, mengatasnamakan kebutuhan. Ya. Jadi aslinya keinginan tapi mengatasnamakan kebutuhan. Nah, ini konteksnya nanti ketika kita bicara soal credit union, mereka menjadi anggota, mau pinjam nih ke koperasi, ya, lalu mau buat warung, saya mau buat warung, tapi saya belum bangun gedungnya, belum, nah itu namanya keinginan. Oh. Nah, kan? Belum gedungnya belum ada, saya harus nyiapin gedung, saya harus nyiapin rak, itu namanya keinginan. Jadi terjebak. Nah, terjebak dengan keinginan. Tapi kalau ketika dia sudah punya gedung, sudah punya rak, mau mengisi, nah itulah kebutuhan. Oh. Jadi sering terjebak antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang harus kita bebaskan. Ya. Ya, anggota harus kita bebaskan dari itu. Lalu yang kedua, kita harus mengajari mereka untuk mengelola keuangannya dengan baik. Nah, ini ya, artinya manajemen keuangan. keluarga ini ya. Ini nanti anggota harus mulai dididik untuk ikut belajar melek keuangan nih. Mengelola keuangan yang baik. Melek keuangan. Ya, cerdas keuangan boleh dikatakan keuangan, cerdas. oke. Nah, cerdas keuangan ini kan sederhana sebetulnya. Cerdas keuangan itu sederhana, artinya apa? Orang dikatakan cerdas keuangan itu kalau mereka sudah punya kemampuan, punya pengetahuan, lalu punya kemauan. Ada 3 hal berarti. Nah, 3 hal. Ya. Saya punya pengetahuan nih, saya nabung. Kalau nabung 30.000 atau 50.000 tiap bulan, berarti 1 tahun itu dapat 600. Ya. Nah, itu pengetahuan. Berarti kalau 1 tahun 600, 15 tahun sekian, itu pengetahuan. Baru hitung-hitungan. Nah, itu hitungan kan, pengetahuan kan. Oke. Lalu kemampuan, nah, kita lihat kemampuan kita. Saya dapat penghasilan berapa nih, dapat gaji berapa nih, saya bisa nyisihkan berapa nih. Itu soal bicara soal kemampuan. Nah, tinggal satu hal, kemauan. Ya, ya. Kalau ketika dia sudah punya pengetahuan, punya kemampuan, lalu mau action, itulah orang dikatakan cerdas. Nah, kita harus mengajak mereka ke sana nih. Tugas kita sebagai orang-orang CU, yang pertama harus membebaskan mereka dari keinginan, yang kedua harus mengajari mereka melek keuangan, dan yang ketiga, ini yang tadi saya gambarkan ketika sudah kasih pancing, jangan dibiarkan, harus didampingi cara memancing yang baik. Oke. Nah, inilah kita. Yang ketiga adalah memberdayakan mereka. Bagaimana kita mengajak mereka supaya bisa berdaya? Ini tugasnya. Karena kalau kita melihat yang menjadi pilar koperasi kita, yang pertama apa? Pilar kredit union satu pertama adalah pendidikan. Pendidikan ya. Kenapa pendidikan? Ya, karena kita mau mengajari orang. Tadi kita sudah lihat bahwa koperasi adalah kumpulan orang. Cara memberdayakan orang hanya cuma satu. Caranya adalah dengan pendidikan. Nah, maka nanti kalau bergabung di koperasi, di kredit union terutama, Ya. koperasi yang rohnya kredit union, pasti pendidikan-pendidikan akan banyak sekali. Dan itu menjadi satu kesempatan dari anggota untuk Berdaya. Berdaya. Iya. Itu ke dalamnya. Nah, itu berdayanya bagaimana? Kita juga bertugas untuk mencarikan solusi dengan pendidikan supaya mereka berdaya. ini yang menjadi satu pembeda Ini harus pembeda ini. koperasi ini dengan Lembaga yang lain. Dengan lembaga lain. Kalau lembaga keuangan lain dia hanya Mungkin memberikan hanya lembaga keuangan, lembaga duit pelayanan saja. keuangan, bicara soal duit saja, soal kamu pintar dan tidak Nah. pintar. Tidak dikembangkan. Ini rohnya. Ya, jadi ini satu anu ya. Oke. Ya, jadi rohnya bahwa kita harus punya pembeda, bahwa kita adalah kumpulan orang yang harus diberdayakan. Salah satu cara memberdayakan adalah pendidikan. Ya. Karena kalau itu kumpulan uang, kita akan berbeda nih maknanya. Ya. Akan berbeda. Kalau uang ini kan hanya sarana ini. Urusannya cuma sampai uang. Ya, kalau udah uang, banyak nih yang terjadi. Seperti kalau saya katakan tadi koperasi-koperasi tadi
Kenapa koperasi? Karena memang rata-rata kalau udah dikasih ini ada uang, Iya. kelola, berangkat dari uang kemudian suruh ngelola, ini pasti akan jadi rebutan. Oh. Tapi lain kalau kita mulai pelan-pelan, yuk kumpul, uangnya hanya untuk sarana nih, yuk sarana kumpul simpanan wajib, ini kan sarana ini, Iya. untuk supaya mereka bisa berkumpul. Ya. Ini pasti rasa memilikinya akan berbeda ketika menjadi sudah besar. Ya. Nah ini kenapa kok pendidikan pemberdayaan itu menjadi sangat penting di gerakan koperasi. Dan bicara soal Indonesia. pilar ya? Ya pilar, ini udah pilar pertama tadi kan, Pertama, masuk ke oke. pilar ya, Ya. karena memang nyambung, nyambung ya. Oke. Lalu pilar yang kedua adalah solidaritas. Solidaritas. Apa itu solidaritas? Solidaritas itu maknanya adalah saya mampu, saya kok lupa saya. Jadi solidaritas maknanya saya Bisa. bukan. Atau gimana anunya? Artinya gini loh, kalau misalnya saya punya 1 juta, Oke, ya. dia punya ya. 10 juta, Ya. kan ketika dia belum butuh bisa saya pinjam. Oke, ya. Jadi ini Kok semacam pola-pola untuk bagaimana secara bergantian ketika dana kita belum kita butuhkan, Bisa dipakai yang lain itu dulu. kita tempatkan di koperasi supaya orang lain Iya, itu bisa menggunakan itu pada saat kita belum membutuhkan. iya benar. Jadi menolong orang lain Melalui tanpa kita ketahui loh padahal itu kan. dan kita tidak kehilangan. Tidak kehilangan Artinya apa-apa. ketika kita mau menarik uang itu kembali, uang itu tetap bisa tarik. Benar. Oke. Jadi saya agak lupa nih makna solidaritas nih. Saya apa ya? Kok jadi blank saya jadinya. Tapi mungkin bisa nanti kita Ya. bisa gali kembali, Pak. Oke, yang Lalu ketiga. yang pilar ketiga, Pak. Pilar ketiga itu adalah swadaya. Swadaya ya. Ya, swadaya itu adalah dari oleh untuk kita. Dari Oleh untuk kita. dan untuk kita. Oke. Kan apa yang kita miliki itu semua berasal dari anggota. Ya. Ya, lalu oleh anggota, yang ngelola juga anggota. Apakah karyawan bukan anggota? Apakah pengurus bukan anggota? Ya. Ya, bahkan anggota sendiri bisa ya, mengelola itu melalui mekanisme yang mereka miliki, ya, melalui RAT dan sebagainya. Lalu dari oleh dan untuk kita, ya, maka kalau bicara soal untuk kita, ini yang tadi dibicarakan soal distribusi tadi. Ya. Dari prinsip tadi ada distribusi, ya. Distribusi ketika pendapatan itu sudah dikurangi oleh biaya operasional, ya kan? Ya. Kan lalu dikembalikan lagi dalam bentuk SHU. Ya. SHU itu bisa dibagi lagi untuk lembaga dan sebagainya. Lalu yang terakhir untuk anggota yang namanya dividen. Oke. Nah, itu adalah prinsip keswadayaan, pilar keswadayaan. Kita masuk ke Ya, swadayaan ya. pilar keswadayaan. Lalu yang keempat adalah inovasi. Nah, inovasi ini menjadi pilar tambahan ya, ketika kalau tidak salah setelah 5 tahun terakhir ya, inovasi. Karena apa? Memang ketika kita sudah mengarah ke digitalisasi, ya, ternyata inovasi dari digitalisasi itu sendiri menjadi sangat penting untuk membantu pelayanan. Nah, tapi inovasi itu tidak sebatas juga hanya soal teknologi. Tapi inovasi itu juga bisa bicara soal pelayanan. Misalnya produk anggota misalnya. Nah, kita lihat misalnya produk ini kok misalnya tidak banyak ya anggota yang berminat. Lalu kita harus lihat nih ada apa nih. Ya, kita bisa melakukan survei dan sebagainya, lalu kita menginovasikan lagi bentuk yang baru dari produk ini. Itu juga menjadi bagian dari inovasi. Ya. Dan pilar yang terakhir adalah persatuan dalam keberagaman, persatuan. Nah, ini yang sering saya gembor-gemborkan karena ini mencakup juga pada prinsip tadi. Ya, tidak membeda-bedakan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa koperasi atau kredit union itu adalah tidak punya jenis kelamin, tidak punya suku, tidak punya agama. Artinya apa? Bahwa seluruhnya bisa disatukan dalam satu organisasi yang namanya kredit union atau kopdit yang memang punya roh sendiri. Nah, ini yang membedakan sebetulnya. Itu pilar-pilar, kemudian juga prinsip yang memang sebetulnya satu, ya, menyatu dalam
beberapa hal yang ini memang bisa membangun kita tadi itu untuk mengangkat orang untuk menolong dirinya sendiri. Nah mungkin kalau lihat dari konsep tadi, artinya ada hal yang menjadi dasar, kemudian ada hal yang menjadi pilarnya. Ya. Kalau ini kita analogkan sebuah bangunan, tentunya ada hal yang ingin kita capai nih Pak. Apa sih sebenarnya yang akan kita capai dengan berhidup berkooperasi ini? Kan perlu, artinya kalau lihat dari konsepnya, ketika tadi ada prinsip-prinsip itu menjadi fondasi sebuah bangunan. Kemudian pilarnya itu adalah tiang-tiang penyangganya. Kemudian kan ada semacam, kalau bisa kita gambarkan, ada semacam atapnya. Ini kan menjadi satu tujuan. Sebetulnya justru yang mendasari nilai-nilainya sebetulnya. Ya, yang mendasari nilai-nilai. Ya, nilai-nilai artinya kalau kita bicara soal nilai-nilai itu kan misalnya kejujuran, keterbukaan, demokrasi dan sebagainya, itu mendasari. Itu yang mendasari. Mendasari supaya ini menjadi kuat. Lalu ada pilar-pilar tadi. Ya, salah satu pilar adalah tadi solidaritas itu. Itu adalah saya susah Anda bantu, Anda susah saya bantu, baru ingat saya. Anda susah. Anda susah saya bantu, saya susah Anda bantu. Kan kesederhanaan perwujudannya dalam bentuk tadi itu. Dalam bentuk saya punya uang 1 juta, dia punya uang 10 juta. Kalau saya belum butuh, ya silahkan pakai dulu melalui mekanisme yang ada di koperasi. Itu salah satu adalah bentuk solidaritas. Ya, itu. Kemudian kalau kita bicara soal tadi sudah ada pilar, sudah ada nilai-nilai yang menjadi pondasi, kemudian prinsip-prinsip yang menguatkan semua, pasti di sana kan sebetulnya arahnya kita mau membangun orang, katakanlah boleh dikatakan menjadi, orang sering mengatakan menjadi sejahtera. Ya. Tapi sejahtera itu apa sih? Nah itu yang mungkin sejahtera di dalam CU, apakah ini satu hal yang berbeda? Kalau saya sederhana, sederhana. Sejahtera itu adalah semua kebutuhan di tahap kehidupan itu sudah disiapkan. Oh, berarti mulai dari bayi sampai dia tua, itu semua tahapannya kan sudah ada itu. Human life stage-nya itu bisa benar-benar, life stages-nya kan jelas. Kalau saya sering menggambarkan sederhana adalah ketika dia masih pegang botol susu, lalu botol limun, botol bir, tapi dia juga ingat botol terakhir. Nah, botol infus. Karena tidak semua orang akan sehat. Tidak semua orang akan sehat selamanya. Pasti ada tahapan itu. Nah, maka tahapan-tahapan itu sudah disiapkan semua. Oh, saya nanti akan pensiun tahun sekian. Saya harus mulai nih disiapkan. Kapan nih nyiapkannya? Ayo bersama dengan gerakan kredit union yang punya produk macam-macam, kita siapkan nih untuk hari tua apa. Nah, untuk pendidikan anak saya apa nih? Nah, kemudian untuk nanti kalau membuat rumah, produk apa nih bisa saya mau? Nah, produk-produk ini semua sudah disiapkan, orang akan sejahtera. Prinsipnya sederhana, kita harus mengajak anggota untuk mulai berpikir punya rencana strategis pribadi. Ini kan berarti di satu sisi ini ketika ini terkait mungkin dengan tadi itu Pak ya, terkait dengan kebebasan finansial tadi ya. Artinya ini orang kemudian dibawa untuk bagaimana masing-masing orang kemudian bisa mengidentifikasi dari tadi kebutuhan-kebutuhan tahapan kehidupan tadi ya. Ya, benar. Jadi memang kita harus mengajari mereka untuk mulai punya rencana strategis pribadi. Yang sering digambarkan dalam gerakan koperasi kredit adalah bahwa koperasi ini adalah kendaraan. Koperasi sendiri? Koperasi adalah kendaraan. Bukan tujuan, tapi anggota punya tujuan finansial di sana. Sering saya gambarkan demikian. Berarti ada berbagai macam tujuan nih Pak? Pasti. Kan tujuan finansial itu kan bisa kita, ini saya mau capai tujuan finansial yang 3 tahun, yang 5 tahun, yang 10 tahun. Nah, ini tujuan finansial pribadi. Nah, ini juga nanti anggota harus melek nih. Meleknya bagaimana membuat tujuan-tujuan finansial itu. Maka ketika tujuan finansial itu sudah dibentuk, ikutnya kendaraannya koperasi. Maka koperasi yang digambarkan kendaraan. Sederhananya, kalau saya mau ke Bakauni nih, satu tempat gitu ya. Satu tempat Bakauni misalnya, gitu ya. Naik kendaraan, tapi kendaraan ini ternyata kok malah ketigeneneng. Beda arah. Loh, berarti kita kan salah kendaraan. Gambarannya apa? Gambarannya kadang-kadang kita melihat ketika saya punya tujuan finansial ke
Bakauni tadi yang misalnya katakanlah saya pengen punya tabungan 15 juta nih. Lah malah kok tabungannya saya berkurang terus. Oke. Nah, ini berarti salah kendaraan yang harus pindah. Ini bisa jadi. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau ke Bakauni, oh sudah sampai kali Anda. Berarti kita tujuan finansialnya sudah kendaraannya pas. Nah, maka ketika kita bicara soal kendaraan, gerakan Credit Union ini memang harus membantu orang untuk menuju ke sana, mencapai tujuan finansial mereka. Nah, dalam konteks tadi dalam artinya ada nilai, ada prinsip, ada pilar. Tujuan finansial ini adalah jabaran dari capaian kesejahteraan yang perwujudannya yang mudah digambarkan. Mudah. Karena kita bicara soal tujuan finansial itu kan sederhana juga. Kita bicara soal Renstra. Kalau bicara soal Renstra kita harus bicara smart. Ya kan? Ya. Kalau smart kan jelas nih. Ya. Ada target yang kan spesifik, harus spesifik. Smart kan harus spesifik, measurable, bisa terukur nih. Nah, bisa dicapai. Nah, reasonable kan? Time bound-nya jelas. Nah, itu yang harus diajarkan kepada anggota bahwa ketika mencapai saya 15 tahun lagi harus punya ini, 20 tahun lagi harus punya ini, 5 tahun lagi. Nah, ini tugas kita melalui pendidikan melek keuangan. Berarti ini bisa jadi dari anak muda yang baru mulai kerja pun sudah bisa bergabung dengan koperasi, Pak, ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kan juga kita banyak teman-teman kita yang punya anaknya baru lahir aja sudah dijadikan anggota. Walaupun untuk masa jadi depan, anggota luar biasa kan? Untuk masa depan dia. Iya, kan gitu sudah dari awal sudah disiapkan saja ketika nanti sudah mencapai 17 tahun dia sudah memenuhi ketentuan hukum, mungkin diserahkan ke dia untuk tinggal dilanjutkan sehingga tujuan-tujuan itu bisa digapai dengan mudah. Nah, ini tugas kita nih. Betul. Tugas kita Credit Union nih. Bagaimana ini kemudian bisa memfasilitasi mereka untuk kemudian supaya jangan kemudian koperasi ini sudah tidak lagi sesuai dengan konsep anak muda, tidak sesuai dengan milenial, akhirnya kemudian ditinggalkan ini. Nah, itu yang tadi inovasi. Oh, maksudnya inovasi tadi ya? Nah, kan ada pilar ke empat kan, inovasi. Bagaimana kita melihat sekarang peluangnya seperti apa? Ini harus menyesuaikan nih. Ya, kita harus menyesuaikan nih. Koperasi kredit juga harus menyesuaikan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan anak-anak muda. Produknya apa nih? Mekanisme yang dibangun, sistem yang dibangun supaya ramah dengan mereka apa nih? Itu tugas kita juga melakukan inovasi. Artinya salah satunya mungkin ini terkait dengan yang sering sekarang digembar-gemborkan tentang disrupsi, Pak. Ini mungkin yang nampaknya tanpa disadari ngerokoti, sementara CU sendiri dengan konsep-konsep yang tadi Pak Deo sudah jelaskan, apakah ini kemudian tidak ketinggalan zaman dalam arti bagaimana upaya kita untuk bisa bukan melawan ya, kemudian bisa menjadi menyikapi lah. Itu yang supaya bagaimana ke depan, terutama nanti ketika yang sudah sering sekarang dialami bahwa koperasi itu ternyata sekarang anggotanya hanya kumpulan orang tua. Betul. Kalau sekarang sudah kumpulan orang tua, 10-20 tahun lagi apa nggak tinggal koperasi itu menjadi batu nisan? Nah, mungkin ada yang batu nisan, juga ada menjadi apa itu sebenarnya fosil, Pak? Bukan. Itu namanya kalau misalnya panti asuhan khusus orang-orang. Panti jompo. Nah, kan bisa jadi kan? Jadi orang hanya tarik duit untuk beli obat, tapi nggak ada yang pinjam lagi di koperasi karena mereka sudah tidak lagi produktif gitu. Itulah tugas pengurus ya. Tugas pengurus harus menyiapkan semua hal. Satu sisi dari sisi kepengurusan lalu dari sisi layanan, dari sisi produk dan sebagainya. Dari kepengurusan tentu harus menyiapkan kader-kader nih, kader-kader muda. Kemudian yang mau berkooperasi dan paham kooperasi dan memang benar-benar mau memegang nilai-nilai prinsip. Artinya tadi dari pilar pendidikan dan inovasi itu harapannya nanti sasarannya itu adalah anak muda yang menjadi. Bisa jadi. Kemudian juga produknya harus ramah ke mereka. Gitu ya. Sistem informasinya juga ramah ke mereka. Ya sekarang mereka nggak mau datang mau daftar ngisi misalnya ngisi form. Pasti itu sudah tidak familiar, bagi mereka sudah tidak ramah.
Yang ramah adalah lewat HP. Nah, ini jadi kalau satu kita hal. bicara soal itu kan beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar, ya, orang-orang tua itu masih butuh buku panduan. Ya. Tapi kalau anak muda itu tidak perlu buku panduan. Ya. Tapi mereka hanya langsung menggunakan lalu belajar dari pengalaman, mereka akan mendapatkan itu. Suruh ngisi Google Form, minta dicetak dulu. Nah, itu kan orang tua, kan, gitu kan? Nah itu bedanya. Maka kita juga harus punya produk yang ramah, ramah untuk anak muda. Sistem informasinya juga harus dibangun supaya ramah, kan gitu kan? Lalu menyiapkan juga nih kepengurusannya, jangan yang tua-tua. Kan pasti pola pikirnya akan berbeda, frekuensinya akan berbeda. Ini yang saya kira penting, ya. Jadi kalau bicara soal dasar-dasar koperasi, tadi sudah banyak hal yang kita sampaikan. Lalu pada kesempatan ini kita bicara soal bagaimana ke depan. Karena ini juga menjadi dasar teman-teman kita nih ke depan nih, anak-anak muda yang juga akan kita tantangan ke depan menjadi satu hal yang. Karena koperasi ini tidak dibangun pada waktu tertentu akan selesai, tidak. Tapi pasti dibangun tidak tahu kapan nih. Kalau bisa sepanjang segala abad kan gitu. Betul. Jadi kita harus menyiapkan. Nah ini bicara soal keberlanjutan. Nah dalam hal ini kan juga gerakan koperasi melalui pendidikan juga mulai ya bicara soal bagaimana menjaga keberlanjutan, menjaga keberlanjutan melalui kaderisasi, melalui produk, ya, melalui banyak hal yang memang kita harus lihat supaya makanya kaitan dengan survei, ya itu juga penting karena ini untuk melihat ke depan nih apa yang cocok. Nah ini saya kira teman-teman di gerakan koperasi harus mulai sadar itu. Terkait tadi Pak Dio sudah menyatakan tentang keberlanjutan di 2 tahun terakhir ini menjadi satu tantangan besar ketika bicara soal pandemi. Nah, bagaimana sebenarnya koperasi dalam khususnya CU ini menghadapi adanya dampak pandemi yang nampaknya dampak ini bukan hanya dampak kesehatan yang sangat dirasakan, mulai terasa dampak ekonomi, dampak sosial dan sebagainya. Nah ini sebenarnya gimana nih ke depan CU melihatnya? Artinya ada pemikiran-pemikiran ke arah sana nggak? Ya pastilah, pasti ya. Itu bahkan dari AGU sendiri sudah dari Asia ya. Dari Asia sendiri sudah melakukan atau menyikapi dengan tool ya, perangkat yang bisa kita gunakan untuk menyikapi itu yang disebut dengan BCP, Business Continuity Plan. Dan teman-teman kan di situ diajak bagaimana melihat situasi sekarang ya, bagaimana kondisinya supaya kita tahu nih posisi kita di mana. Bahkan sampai ada pertanyaan, apakah ada anggota yang umurnya 60 tahun ke atas, kan hanya mau melihat apa nih, mau lihat resiko. Nah, resikonya kan, resikonya lalu berapa tahun lagi di koperasi ini kan begitu kalau misalnya itu kan. Nah, atau yang banyak ada kemungkinan kalau terpapar ini. Nah, resikonya juga tinggi sekali kan. Nah, ini kan itu sebagai contoh. Lalu di situ juga banyak dianjurkan bagaimana koperasi mulai bicara soal cashless. Ya. Sehingga kita tidak lagi transaksi digital itu penting, makanya digitalisasi menjadi sangat penting ya. Kemudian juga bagaimana kita memitigasi resiko banyak hal, lalu akhirnya melakukan survei-survei dan membuat kebijakan bagaimana ini bisa ke depan bisa berlanjut kan begitu. Kan prinsipnya tool sudah disiapkan, tinggal kita bagaimana menggunakan tool itu, perangkat itu untuk menjaga keberlanjutan koperasi. Paling tidak sudah disiapkan toolnya. Itu. Nah, lalu tadi bicara soal ketika ini kita perlu masuk ke dalam transaksi-transaksi digital, apakah CU juga bisa mengcover ini dengan pola atau konsep seperti apa yang sudah dilakukan oleh koperasi CU terkait dengan transaksi digital yang sekarang boleh dikatakan berseliweran luar biasa banyaknya deh, tawaran-tawaran untuk kita menggunakan aplikasi dan sebagainya. Ini apakah CU punya spesifik? Iya, pastilah ya. Kan pasti inovasi itu juga kita tidak sendirian. Maka kita melakukan kolaborasi. Ada kerjasama dengan yang banyak. Kolaborasi itu kan bisa bekerja sama dengan banyak pihak ya, bahkan sampai ke financial teknologinya juga ya. Kita sudah coba untuk melakukan itu bersama-sama untuk mengantisipasi itu kan. Saya boleh mengatakan semuanya kita sudah siap. Tinggal bagaimana kita ya. Bahkan peran pengurus, peran manajemen itu yang penting. Jadi sudah dipikirkan sejauh itu Pak? Sejauh itu, sudah dipikirkan sejauh itu
Sekarang silakan coba tanya juga, misalnya karyawannya yang pakai berapa. Tapi kalau karyawannya sudah mulai pakai dan dengan belajar dari pengalaman itu, dia sampaikan kepada anggota, akan mempermudah. Jadi testimoni bagaimana mereka bisa mendapatkan umpamanya transaksi tentang listrik. Nah, betul, karena transaksi-transaksi itu semua bisa diakomodir loh melalui sistem dan informasi. Dan itu mempermudah mereka untuk kita bertransaksi, Pak ya? Iya kan? Cashless, nggak usah repot-repot, mau beli pulsa tinggal sambil tiduran bisa. Nggak bayar parkir. Nggak bayar parkir. Mau beli listrik tadi nggak usah sibuk. Mau transfer, semua bisa dibantu. Bahkan mungkin kita juga sedikit sudah menyerupai fintech-fintech yang lain. Tapi bagaimana kita sekarang ini menyikapi ini? Tugas kita bagaimana mengembangkan nanti pada anggota. Jadi sekali lagi, koperasi kita bukan koperasi abal-abal, kan gitu kan? Ya, koperasi kan kita jadi sering dipertanyakan kan? Ya, koperasi kita itu bukan koperasi abal-abal. Secara prinsip sederhana. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal kaitan dengan prinsip bahwa ini koperasi ini adalah koperasi kumpulan orang yang saling percaya. Ya, rohnya roh credit union yang berbeda dengan yang lain. Misi utamanya membantu orang untuk menolong dirinya sendiri. Dan di breakdown menjadi 3 hal, membantu orang bagaimana mereka bisa lepas dari keinginan, yang kedua harus melek keuangan, yang ketiga harus berdaya. Ya. Kemudian bahwa koperasi ini juga sudah tidak tinggal diam dengan situasi yang berkembang saat ini. Dengan disrupsi yang begitu luar biasa, tapi kita bisa melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan kolaborasi. Bahkan kita punya sistem informasi yang bisa membantu kita semua, dengan digitalisasi yang kita miliki. Itu penting. Kemudian juga bahwa koperasi ini tidak sendiri. Nah ini, ingat bahwa credit union itu dijenjang selevel provinsi, itu kita punya kerjasama yang bagus dan punya organisasi yang bagus, dikoordinasi oleh yang namanya Puskopdit, Pusat Koperasi Kredit, di mana di situ juga ada pendidikan-pendidikan yang bisa juga membantu primernya. Lalu di tingkat nasional itu juga kita punya jenjang yang disebut sebagai Inkopdit, Induk Koperasi Kredit. Ini juga akan punya beberapa layanan yang bisa kita manfaatkan. Kita punya SPN, punya Daperma. Nah ini yang membedakan nih, Daperma, Dana Perlindungan Bersama. Jadi ketika menjadi anggota sebuah credit union atau Kopdit, itu otomatis menjadi anggota Daperma. Dan apa manfaat Daperma? Manfaat Daperma adalah kita dilindungi, pinjaman kita dilindungi, tabungan kita dilindungi. Tapi memang mekanismenya ada aturannya, mekanismenya. Lalu di tingkat pendidikan nasional juga banyak. Bisa diikuti primer, bisa diikuti pus. Itu untuk jenjang nasional. Nah tadi seperti yang disampaikan Pak Kris, juga kita punya jenjang nih di Asia yang namanya AQ. Ini kaitan dengan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan. Maka tadi ditanya bagaimana nih menghadapi pandemi ini. AQ sudah menyiapkan dengan tool perangkat yang bisa kita pakai untuk mengantisipasi ini, dan kita bisa membuat kebijakan dari apa yang kita buat. Bahkan ini sekarang nih ada culak nih, credit union governmentnya ini juga dibuat nih, baru disosialisasikan juga bagaimana kita bisa melihat tata kelola koperasi kita dengan scoring. Ini Asia. Bahkan ketika tadi disampaikan juga saya sampaikan bahwa prinsip yang kita pegang adalah WOQ, itu adalah dunia. Maka kita berjenjang, kita tidak sendiri, kita berkolaborasi agar koperasi kita bisa berlanjut dan menjaga cita-cita Anda semua, cita-cita finansial anggota. Jadi koperasi tidak akan didirikan hanya untuk beberapa tahun, tapi sepanjang segala abad. Harapannya cita-cita finansial Anda semua bisa diwujudkan melalui gerakan koperasi kredit. Baik Pak Dio, ini satu hal yang cukup luas sudah kita bicarakan dengan bicara soal tadi dasar-dasar koperasi gitu ya. Nah, closing statement apa yang bisa Pak Dio sampaikan terkait dengan bagaimana sih sebetulnya dasar-dasar koperasi ini
Ya. yang mendasari bergeraknya Mekarsai, terutama di era digital di mana terjadi disrupsi, kemudian ada masa pandemi dan Ya. sebagainya. Ini bagaimana Pak De? Oke, jadi secara prinsip bahwa Mekarsai tetap memegang prinsip koperasi. Artinya saya akan mengatakan Mekarsai adalah koperasi sejati. Oke. Ya, kan saya tidak membedakan bahwa koperasi yang memegang prinsip adalah koperasi yang sejati. Dan kemudian kalau kita melihat pilar-pilar yang kita sampaikan tadi, Ya. juga Mekarsai boleh dikatakan tetap punya pilar yang kuat. Ya. Bahkan juga sudah sampai ke titik inovasi yang memang mengantisipasi disrupsi, mengantisipasi pandemi, ya. Lalu bagaimana kolaborasi yang dilakukan itu bisa menjaga cita-cita anggotanya. Ya, maka saya pikir pada kesempatan akhir saya hanya akan menyampaikan, jadilah anggota koperasi, terutama Mekarsai, ya, karena prinsip kemudian pilar dipegang teguh, bahkan tata kelolanya juga kami melihat itu baik, maka nggak usah ragu. Nah, tidak usah ragu, kita bisa naik kendaraan koperasi ini untuk mencapai cita-cita finansial Anda semua. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Oh, Dio ya. untuk kesempatan kita bisa bincang-bincang di acara ini, dan ini juga harapan kami ini juga akan menjadi modal kita untuk bagaimana nanti anggota maupun calon anggota bisa bagaimana bergabung atau bagaimana menghidupi selama ini sebagai anggota Mekarsai. Sekali Ya. lagi terima kasih Pak Dio. Terima kasih atas kesempatannya dan salam sehat. Salam sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas keikutsertaan di dalam bincang-bincang kita terkait dengan pembicaraan kita tentang dasar-dasar koperasi. Kita akhiri acara kali ini. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.